tampil sebagai starter di laga yang berlangsung di kandang Galatasaray Ini memang tersebut. satu pemain yang saya ingat perlu diambil Indonesia nih. Posisinya itu menunjukkan bahwa Kevin Dix bisa bermain secara versatile. Assalamualaikum dan salam persaudaraan dan salam sepak bola guys. Oke, kabar perpindahan pemain ke Indonesia, pemain keturunan untuk tampil ingin bergabung membela timnas Indonesia ini seringkali menciptakan ekspektasi dan kini kabar kedatangan pemain seperti Kevin Dix ke Jakarta yang dikonfirmasi oleh Bapak Erick Thohir, pemilik klub, telah menjadi topik yang menarik perhatian para penggemar sepak bola di Indonesia guys. Jadi dalam video pada kali ini kita akan melihat sendiri bagaimana proses ini berjalan. Apa tanggapan PSSI terkait pemain ini, dan kita akan melihat lebih lanjut tentang kejelasan yang diberikan oleh PSSI mengenai perpindahan Kevin Dix ke Jakarta. Bagaimana perpindahan ini juga akan diharapkan akan mempengaruhi timnas Indonesia ini, karena ini pemain bergerak A dan karir pemain ini sangat-sangat level tinggi guys. Dia bermain di Copenhagen ya, dan itu satu tim di grup dengan Manchester United, Galatasaray dan tim-tim lain juga. Jadi Kevin Dix akhir-akhir ini menjadi sorotan ya di media sosial dan juga di para pencinta sepak bola di Indonesia. Begitu juga dengan penggemar-penggemar sepak bola ingin melihat bagaimana Kevin Dix ini prosesnya itu untuk bergabung dengan sepak bola di Indonesia ini. Dan bek berdarah Belanda Indonesia ini membela FC Copenhagen ya di Liga Champion 2023-2024 ini. Dan Kevin Dix ini bermain sepak bola ini memang sudah teruji, bahkan dirinya kerap diturunkan di Liga Champion dikala membela FC Copenhagen ini. Terbukti dirinya turut menjadi pemain inti saat melawan Galatasaray dan juga melawan Bayern Munchen. Kevin Dix ini juga bakal menjadi pemain yang mungkin satu hari nanti akan memimpin timnas Indonesia ini ke satu tahap yang lagi tinggi. Sebab dia ini antara pemain yang mungkin paling tinggi lah labelnya setakat ini di antara pemain keturunan yang ada di Indonesia. Jadi yuk kita simak video ini daripada penggamat soccer ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, tanpa berbahasa basi kita simak video ini. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Pengamat Soccer, tempat di mana kalian bisa dapatkan info update sepak bola dan seputar timnas Indonesia setiap hari. Dan jangan lupa subscribe ya, biar channel ini jangan lupa subscribe berkembang untuk channel Pengamat Soccer. Timnas Indonesia bakal semakin kokoh. Kevin Dix ini guys, segerakan ke Jakarta. Halo sobat bola. Nama Kevin Dix baru-baru ini menjadi perbincangan publik atau pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya pemain FC Copenhagen disebut bakal jadi pemain keturunan selanjutnya untuk dinaturalisasi. Informasi Kevin Dix bakal dinaturalisasi itu dibocorkan dari unggahan Exco PSSI Arya Sinulinga. Dia disebut memberikan sinyal untuk pemain selanjutnya untuk timnas Indonesia. Kode Arya Sinulinga mengatakan naturalisasi diberikan Arya Sinulinga usai laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia pada Kamis 12 Oktober. Di momen itu, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya, Nathan Joaon, hadir menyaksikan pertandingan. Arya Nathan Joaon itu hadir beserta sang ayah di area lorong sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Tangan kanan Erick Thohir di PSSI dan Kementerian BUMN tersebut memberikan sinyal timnas Indonesia akan kedatangan pemain naturalisasi lain. Tampaknya PSSI akan memperkenalkan pemain naturalisasi lainnya dalam beberapa waktu mendatang. Kevin Dix disebut menjadi calon kuat karena merupakan pemain berita. Satu persatu dulu. Oke, sebelum itu guys, syarat utama. Kita lihat dulu guys. Sebelum ini kan, Indonesia ini saya ingatlah dalam jangka waktu yang
ke depan lagi nih, 3 ke 5 tahun ini, Indonesia akan menjadi gergasi sepak bola di Asia Tenggara dan kemungkinan juga di Asia. Ini saya punya melihat ke depannya nanti. Sebab apa? Bila pemain-pemain keturunan ini tampil untuk membela timnas Indonesia dan juga pemain ini yang punya kualitas yang bergrade A, itu pasti akan menjadi dampak yang besar ya kepada timnas Indonesia. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir serta Coach Sinteyong ini bukan main-main. Ini mereka serius membangun sepak bola Indonesia ini. Bukan saja dari segi pemain keturunan mereka bawa masuk. Dan pemain-pemain keturunan yang di luar sana juga sebenarnya ingin berduyun-duyun ingin membela timnas Indonesia. Tidak tahu kenapa guys, sebab akhir-akhir ini timnas Indonesia menjadi tumpuan ya pada pemain-pemain keturunan ini. Mereka coba ingin membela timnas Indonesia. Ingin berinspirasi membela timnas itu. Sebab di akun-akun media sosial mereka meletakkan bendera merah putih itu di akun media sosial mereka. Nah, kalian tengoklah sendiri. Kenapa? Sebab mereka ingin memperjuangkan Indonesia itu. Sebab itu Bapak Erick Thohir perlu cepat untuk mengambil pemain-pemain ini. Kita lanjut dulu guys. Postingan Arya Sinulinga. Dalam unggahan itu pula Arya Sinulinga menyebut nama Kevin Dix sebagai pemain naturalisasi berikutnya. Jika kabar ini benar tentu menjadi hal positif buat timnas Indonesia. Kevin Dix punya kualitas mumpuni untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini pemain berusia 27 tahun tersebut sedang membela klub kasta atas Denmark, FC Copenhagen. Pemain yang bisa berposisi sebagai bek tengah dan bek sayap itu kelas kasta atas Denmark batu, siapa yang tak kenal? FC Copenhagen 2023-2024. Di sisi lain berikut fakta mengejutkan mengenai bintang Liga Champions. Kevin Dix yang dulu menolak timnas Indonesia kini ngebet ingin dinaturalisasi. Kevin Dix bakar Besi yang menjadi bek kanan andalan klub Belanda FC Copenhagen kembali menjadi sorotan usai tampil di Liga Champions 2023-2024. Ajang Liga Champions 2023-2024 menjadi pengalaman pertama Kevin Dix tampil di kompetisi bergengsi Eropa bersama Copenhagen FC. Kevin Dix sudah tampil 6 kali di babak kualifikasi Liga Champions. Kemudian laga imbang 2-2 FC Copenhagen melawan Galatasaray pada Rabu 20 September 2023 lalu menjadi debutnya di putaran final. Ia diberikan bukan alang-alang di tim grupnya itu. Ada Manchester United, Galatasaray, Bayern Munchen. Ini tiga tim ini yang sudah dikenali di seluruh dunia. Dan FC Copenhagen ini juga satu tim kasta yang tertinggi kan di Denmark. Kemudian Manchester United Liga Inggris, Bayern Munchen Liga Jerman, Galatasaray Liga apa guys? Galatasaray ini Belanda kah? Nah itu, gila kesempatan tampil sebagai starter di laga yang berlangsung di kandang Galatasaray. Ini memang satu pemain yang saya ingat perlu diambil Indonesia nih. Posisinya itu menunjukkan bahwa Kevin Dix bisa bermain secara versatile. Sebab meski dimainkan sebagai bek tengah. Walaupun dia main bek tengah ya, di Indonesia banyak bek tengah, ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho, Fakarudin. Itu banyak persaingan di situ. Tetapi sebenarnya dari segi taktikal nanti Sinteyong, dia bisa ubah position pemain ini guys. Itu yang telah dilakukannya apabila Sandy Walsh, walaupun dia back sebelah kanan pertahanan, tetapi dimainkan di gelandang, juga berfungsi dengan baik. Nah itu dari segi taktikal nanti Sinteyong lah yang aturkan. Kevin Dix sebenarnya adalah back sayap kiri. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda, 6 Oktober 1996. Back sayap kiri juga dia. Meski lahir dan besar di Belanda, Kevin Dix memiliki darah Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari nama belakangnya yaitu Bakar Besi yang merupakan marga dari Maluku. Nama Kevin Dix Bakar Besi mengingatkan kepada penggawa timnas Indonesia U23 yang juga berasal dari Maluku, yaitu Rifat Masara Besi. Dengan memiliki jalur keturunan yang jelas banyak dari Maluku yang baru, nama Kevin Dix bisa langsung disahkan FIFA. Ia tidak perlu menunggu waktu lebih lama untuk memperkuat skuad Garuda, asal sudah memegang paspor Indonesia. Kevin Dix mengawali karir menjadi pemain sepak bola profesional bersama klub Belanda Vitesse Arnhem pada musim 2014 dan bertahan hingga 2016 silam. Setelah itu ia dilepas ke tim asal Italia Fiorentina.
Meski kontrak di Fiorentina hingga 2021, tapi Kevin Dix hanya bermain di sana selama setengah musim saja. Pada putaran kedua 2016-2017, ia kembali ke Vitesse Arnhem dengan status pinjaman. Pada tahun 2017-2018, Kevin Dix dipinjamkan Fiorentina ke klub Belanda lainnya, yaitu Feyenoord. Kemudian pada musim 2019 dipinjamkan ke klub Italia Empoli. Maksudnya banyak pengalamannya guys, bermain di beberapa negara. Di Denmark, di Belanda, di Itali. Ini mudah-mudahan cepatlah kan prosesnya untuk ke timnas Indonesia ini. Satu keuntungan besar lah untuk Indonesia bila dapat membawa pemain ini. Itu nama Kevin Dix guys, punya pengalaman yang sangat luas bermain di Eropa. Pernah bermain di Liga Belanda, Liga Denmark, Liga Italia juga pernah. Jadi dulu 2022 ya kemarin, sebenarnya Kevin Dix ini sudah dipanggil oleh timnas Indonesia, tetapi ditolak oleh karena dikabarkan orang tua tidak merestui pemergiannya ke Indonesia. Tetapi pada saat itu mungkin dia masih lagi bermain dengan klubnya di mana di Belanda yang tidak dilepaskan. Tetapi setahun kemudian selepas itu sekarang ini kembali dikabarkan Kevin Dix ini akan ke Indonesia, dan dia sendiri yang meletakkan bendera logo merah putih itu di account media sosialnya di Instagramnya. Jadi mungkin karena Kevin Dix ini sudah dikenali juga oleh Bapak Erick Thohir yang pernah memegang Inter Milan itu sendiri dan dipanggil semula karena pengalamannya sekarang ini dia bermain dengan FC Copenhagen bersama dengan di dalam grup itu Liga Eropa, bertemu dengan Manchester United, Bayern Munchen dan juga Galatasaray. Itu peluang yang sangat besar apabila Indonesia dapat mengambil pemain seperti ini ya. Ini dia berarti pemain ini menjadi peringkat yang tertinggi levelnya setakat ini. Kalau saya melihat dia bermain di Eropa itu, ini adalah peringkat yang tertinggi yang ada pemain berdarah keturunan di Indonesia punya pengalaman selevel ini, ketimbang dengan Jordi Amat ataupun Elkan Bagot. Ya, walaupun Elkan Bagot bermain di Eropa, begitu juga dengan Jordi Amat pernah menentang Lionel Messi dan juga Ronaldo dulu. Tetapi pemain Kevin Dix ini juga punya pengalaman yang mungkin level dia lagi tinggi sedikit daripada Jordi Amat. Jadi satu kerugian sekiranya Indonesia melambatkan proses ini. Tetapi apapun, dari segi sudut pandang pro dan kontranya, positif dan negatifnya, ada juga yang mengatakan dengan pemain-pemain naturalisasi ini ataupun pemain keturunan ini, pemain-pemain lokal ini akan berkurang. Tetapi bagi saya sendiri guys ya, sebenarnya pemain berdarah keturunan ini perlu di Indonesia ini, karena itu yang akan membuat pemain-pemain lokal mental dan keyakinan mereka itu akan meningkat untuk persaingan sepak bola yang lebih baik di Indonesia nanti. Jadi perlunya ada pemain keturunan ini, perlu ada. Saya mengambil contoh negara Maghribi masuk ke Piala Dunia pun punya 16 pemain keturunannya, 11 ke 16 pemain keturunan masuk ke Piala Dunia Maroko itu dan mengalahkan tim-tim yang hebat sehingga masuk ke semifinal pada Piala Dunia 2022. Mereka juga menggunakan pemain keturunan. Jadi selagi mana pemain itu ingin membela timnas Indonesia, ingin mengangkat derajat negara Indonesia dan juga melibatkan, membawa nama bangsa dan nama Indonesia itu perlu didukung sepenuhnya. Dan ini akan membangkit lagi soal-soal ekonomi kehidupan pemain-pemain lokal untuk lebih berdaya maju nanti. Di situ poin pentingnya ya. Intinya kepada seluruh sepak bola Indonesia, pemain-pemain lokal akan melaju cara permainan mereka untuk menyaingi pemain-pemain keturunan ini. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan
Kevin Dix ini guys. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.